Ibu Bapak pencipta kitab suci yang tergabung di dalam sahabat KKS Paroki Kelapa Gading. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa di dalam acara bekal. Narasumber kita adalah Pastor Jack Tarigan. Sebelum kita mulai pertemuan pada malam hari ini, kita akan awali pertemuan kita dengan doa pembukaan yang akan dibantu oleh Ibu Resti. Silakan Ibu Resti membuka dengan doa. Selamat malam, Pastor, Bapak Ibu, sahabat KKS Paroki Kelapa Gading. Mari kita awali pertemuan kita malam ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sepanjang hari ini, terutama berkat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami semua, sehingga pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul dalam acara bekal yang dibawakan oleh Pastor Yakobus Tarigan PR dengan tema Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak, tambahkan hikmat-Mu atas Pastor Jack Tarigan sepanjang pengajaran ini. Berkat pula kami semua yang hadir dalam pertemuan virtual ini, agar kami dapat menerima dan memahami dengan baik bagaimana semangat Rasul Paulus memakna hidupnya. Kami berdoa juga untuk teman-teman yang terlambat agar bisa hadir dalam pertemuan ini. Berkati pula setiap sarana-sarana yang kami gunakan, terutama jaringan internet, tidak mengalami gangguan. Terima kasih Bapak. Doa yang sederhana ini kami hunjukkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Bu Resti. Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berkenalan sedikit. Pastor Jack Tarigan, yang mungkin sebagian dari kita sudah kenal dengan Pastor Jack Tarigan, tetapi banyak juga umat-umat Paroki Kelapa Gading yang masih baru-baru, yang mungkin belum kenal. Sebentar sedikit saya coba membacakan profil singkat dari Pastor Jack Tarigan PR. Pastor Jack Tarigan PR menerima sakramen imamat pada Juli tahun 1984. Setelah itu, Pastor Jack berkarya di Paroki Durensawit, Gereja Santa Ana. Tahun 1986 sampai 1988, Pastor Jack melanjutkan studi Licenziate Teologi Spiritualitas di Pontificia Università Gregoriana di Roma. Kembali dari Roma tahun 1988, Pastor mengajar sebagai dosen MPK di Unika Atmajaya Jakarta. Tahun 1989 sampai 1999 menjabat sebagai sekretaris Komisi Kerawang KWI. Tahun 2007 sampai 2009 sebagai pengurus inti Komisi Karya Misioner KWI. Di tahun yang sama, tahun 2007 juga sebagai dosen liturgi STF Driyakara, Jakarta. Di tahun 2007 sampai 2013 sebagai pengurus inti Komisi Liturgi KWI. Bapak Ibu,
Pastor Jack Tarigan pernah berkarya juga di paroki Kelapa Gading ini tahun 2000 sampai 2001. Setelah itu, Pastor Jack juga sudah berkarya di banyak paroki yang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Terakhir sekarang dari tahun 2016 sampai sekarang ini, Pastor Jack Tarigan sebagai Pastor Kepala Paroki Pejompongan, Gereja Kristus Raja. Demikian sepintas profil Pastor Jack Tarigan. Untuk ini, saya persilakan Pastor Jack untuk bisa memulai pengajaran untuk kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari mana dapat itu semua data-data? Saya nggak beri dan nggak pernah beri juga itu data-data. Dapat dari mana saya heran juga. Tapi ya bagus. Cukup panjang juga sih. Saya sih berharap baca lebih panjang lagi supaya apa yang saya sampaikan itu jadi jangan terlalu banyak juga. Oke, ya, makasih Pak Pastor. Tapi satu hal yang sebenarnya menarik adalah sebenarnya nama saya dipanggil waktu kecil itu di rumah Yakub. Karena dari Yakobus itu Yakub. Hanya di seminari di Jogja, dosen kami ada yang bernama Tom Yakub, biasa dipanggil Yakub. Jadi kalau di dalam kelas itu ada 2 Yakub, orang jadi bingung. Lalu dia rubah nama saya menjadi Jack. Sejak saat itu sampai sekarang teman-teman biasanya panggil Jack. Tapi sebenarnya kalau Jack itu kan dari James, itu Yohanes sebenarnya. Jadi bukan Yakobus, tapi nggak apa-apa sih. Sebenarnya yang saya sampaikan ini sangat sederhana. Nggak sulit-sulit juga. Saya share screen, sudah lihat ya Pak? Ya, sudah tampak, Pastor. Sudah lihat ya? Ya. Saya sebenarnya juga mendapat kesulitan berkaitan dengan sebentar ya. Sebentar, saya coba. Ya, sudah bisa lihat ya PowerPoint-nya. Ya, Pastor. Jadi judulnya Paulus Rasul Segala Bangsa. Saya kira gini, kalau kita buka kitab suci Perjanjian Baru dan dikeluarkan tulisan-tulisan Paulus, maka kitab suci Perjanjian Baru itu tipis sekali. Artinya apa? Banyak sekali tulisan Paulus di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Dan ini juga menunjukkan pengaruh Paulus pada gereja awal sampai sekarang. Itu cukup besar. Ya. Dan pribadi Paulus itu bagi saya sangat menarik. Penuh dengan dinamika. Coba dibayangkan bagaimana dulu dia yang sangat membenci yang namanya pengikut-pengikut Yesus Kristus itu tiba-tiba berubah dalam pengalaman perjalanan di Damsik itu. Kalau kita baca kisah para rasul 9, bab 9, kita akan melihat itu, dan saya kira kita sudah sering baca itu, bagaimana pengalamannya di Damsik. Orang yang begitu perkasa, orang yang begitu kuat dalam agama Yahudi, seorang muda, tiba-tiba tidak berdaya dalam pengalaman di Damsik ketika Tuhan menyapa dia. Ya. Di sini ada 2 gambar, 2 patung. Kalau Anda lihat di sini,
Satu itu lukisan yang sebelah kiri, dan lukisan di sebelah kiri itu luar biasa gagah sekali dengan kitab suci dan segala macam. Tapi lukisan yang sebelah kanan, ini patung yang dibuat Siddhartha di Seminari Tinggi Yogyakarta, di mana dulu saya belajar teologi dan banyak teman, termasuk juga Monsinyur atau Kardinal Suharyo, dia belajar di sana. Ini aja sudah ada dua interpretasi mengenai tokoh yang satu ini. Yang satu digambarkan dengan Alkitab, dengan tongkat, dengan pakaian kebesaran, dan seterusnya. Karena memang dia gagah perkasa, dan saya kira tidak ada rasul lain selain Paulus yang dalam pewartaan Injil itu luar biasa. Tidak memiliki ketakutan apapun. Nanti kita lihat dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Ya. Nah, dan kalau kita melihat ini dua patung ini, yang menarik di mana patung di Seminari Tinggi Santo Paulus di Jogja itu. Kalau Anda lihat patung ini, acak-acakan. Ya. Bagaimana bajunya, lalu lihat itu wajahnya, kepalanya sudah botak, habis rambutnya, kemudian tangannya juga semacam brutu begitu. Ini digambarkan oleh pematung Siddhartha yang sering menulis di Kompas buat patung itu, karikatur dan seterusnya, mungkin kita kenal itu. Paulus itu digambarkan sebagai orang yang begitu gesit, lelah, ya. Karena mewartakan Injil itu, coba lihat tubuhnya itu, kakinya sudah kapalan itu, ya. Itu gambar di sebelah kanan itu. Ya, mungkin jarang orang lihat. Saya yang selama 6 tahun di Seminari Tinggi itu juga baru sekali saya lihat gitu. Tapi bagus sekali dilukiskan. Seperti ini ya sudah. Bagaimana sih kalau orang berjalan? Zaman dulu itu kan orang berjalan ya naik kapal, tapi bukan seperti kapal sekarang, perahu, berapa kali juga mau tenggelam, kemudian juga jalan kaki dan segala macam medan begitu berat. Ini gambarkan dalam patung. Kalau saya tidak salah itu pematungnya Siddhartha itu. Ya. Nah, sedangkan sebelah kiri lain. Ini saja sudah menunjukkan satu interpretasi mengenai tokoh yang satu ini yang begitu kaya. Nah, Paulus itu mengatakan, aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristuslah hidup yang hidup dalam diri. Ini setelah dia ditangkap oleh Yesus dalam perjalanan di Damsyik. Dia mengalami suatu pengalaman mistik. Dan pengalaman mistik itu sangat pribadi dan sangat mendalam. Dia digerakkan oleh suatu kekuatan dan gerakan roh yang ada dalam dirinya. Dan itu membuat dia tidak berdaya. Tapi dengan demikian dikuatkan oleh Allah. Itu pengalaman mistik. Karl Rahner, seorang teolog besar dalam gereja Katolik, sudah meninggal sekarang, tahun 84 dia meninggal. Dia katakan sekitar tahun 67, dia mengatakan begini, gereja Katolik masa depan adalah gereja mistik, atau tidak ada sama sekali. Ya. Jadi menurut Rahner, kalau gereja Katolik tidak menjadi gereja yang umatnya memiliki pengalaman mistik, akan tidak ada lagi di masa depan. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ini, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Rahner tahun 1967 itu terjadi sekarang. Kehidupan mistik. Dan kehidupan mistik itu lebih-lebih didapat melalui devosi-devosi. Jadi kalau kita melihat dalam gereja Katolik ada dua macam bentuknya. Yang pertama liturgi, yang kedua itu devosi. Devosi. Di situ ada suatu pengalaman pribadi yang amat mendalam.
Maka dia mengatakan, tahun 67 lah, lama sekali itu. Gereja Katolik di masa depan adalah kehidupan mistik atau tidak ada sama sekali. Kehidupan mistik itu sebagaimana Paulus ditangkap oleh Kristus dalam perjalanan di Damsyik. Dia tidak berdaya, malah buta 3 hari 3 malam. Jadi orang yang begitu kuat, tiba-tiba tidak punya daya apapun. Tapi kemudian dikuatkan oleh Tuhan. Lalu dia mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan ini diterjemahkan secara lain oleh Paus Yohanes kedua. Terkenal dengan semboyannya, totus tuus. Artinya, seluruhnya Tuhan. Dan karena Tuhan, tertuju pada Tuhan. Dia mengatakan itu. Bagiku hidup adalah Kristus. Kemudian di Paulus itu juga dalam suratnya 2 Tesalonika 5 ayat 2. Saya sengaja itu masukkan dalam PowerPoint ini supaya Anda jangan terlalu sibuk bolak-balik kitab suci ya. Bisa kita lihat bersama di sini. Tapi boleh saja dicatat ayat-ayatnya supaya Anda nanti bisa melihat lagi. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Jadi menurut Paulus itu, dan hanya dalam Paulus ya, tempat lain nggak ada. Manusia yang utuh sempurna itu terdiri atas 3 aspek. Pertama roh, kedua jiwa, dan ketiga adalah tubuh. Ya dalam bahasa yang lebih keren, dalam bahasa kitab suci, roh itu disebut ruah. Sedangkan jiwa itu disebut psike. Dan tubuh itu disebut soma. Ya. Jadi di dalam filsafat kemudian hari direduksi menjadi 2, roh dan badan, jiwa dan badan. Jadi ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Di dalam kitab suci, konsep roh, jiwa, dan tubuh itu menyatu. Ya, barangkali ini sesuatu yang bagi banyak budaya kita, dari mana budaya kita berasal, agak berbeda. Karena umumnya budaya, khususnya di Indonesia itu, mempunyai konsep keterpisahan jiwa dan badan tubuh. Kalau seorang itu meninggal, rohnya tidak mati, masih melayang-layang, hanya tubuhnya yang hancur, mati. Nah, sedangkan konsep kitab suci mengenai roh itu termasuk seluruh manusia, jiwa yang berbadan dan badan yang berjiwa. Nah, kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi, misalnya, roh ini, kita masing-masing punya roh. Dan roh ini membuat kita bisa bersatu dengan Allah. Dalam pengalaman mistik itu yang tadi disebut. Coba, Tuhan bersamamu dan beserta rohmu. Itu bunyinya. Nah, jadi ini persis terjemahan dari bahasa Latin. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Spiritu tua. Dan beserta rohmu. Ya. Jadi setiap orang diberi Tuhan roh. Dan roh ini membuat manusia bisa berelasi dengan Allah. Dan hanya manusia yang bisa berelasi dengan Allah. Nah, itu mendalam sekali. Tentu sekarang ini bukan masuk kita untuk menjalani, mempelajari kitab liturgi, tapi itu menarik sekali. Ini 3 hal ini saja, roh, jiwa, dan tubuh itu saya bisa jelaskan 1 semester di STF Grilkara, tapi bukan itu sekarang tujuan kita. Paulus juga mengatakan dalam 2 Timotius, Tuhan menyertai rohmu, anugerahnya menyertai kamu. Dalam 2 Timotius itu, kemudian sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban.
Saya nanti dia mengatakan juga dalam surat Galatia, roh itu mempersatukan. Maka nanti ada keinginan roh, dalam Paulus itu, ada keinginan daging. Keinginan roh itu membuat orang bersatu dengan Allah yang ada dalam dirinya. Sedangkan keinginan daging itu, yaitu yang disebut hawa nafsu, kedengkian, dan segala macam. Coba saja baca dalam Galatia berapa itu 22, di situ disebut itu. Sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ini bukan dari Paulus sih, dari Yakobus bab 2 ayat 26. Saya lewatkan bagian-bagian yang susah-susah ini. Tapi ya barangkali ini saya jelaskan sedikit. Paulus saya mengatakan manusia yang utuh sempurna itu memiliki roh, jiwa, dan tubuh. Roh adalah unsur spiritual yang khas pada manusia dan tidak terdapat pada makhluk ciptaan lain. Itu yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Bahwa manusia punya roh. Dan itu diberikan oleh Allah. Maka bersama rohmu dan beserta rohmu. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Dan beserta rohmu. Karena itu kita bisa berelasi dengan Allah. Maka hanya manusia yang bisa mempunyai relasi secara intens dengan Allah, karena hanya manusia memiliki roh. Makanya di hidup kita ini tidak pernah dikatakan misalnya saja ayam itu agamanya Katolik, ayam Katolik, atau ayam Muslim. Nggak ada itu. Hanya manusia yang beragama. Karena hanya manusia mempunyai roh. Roh adalah unsur spiritual yang khas pada manusia dan tidak terdapat pada makhluk ciptaan lain. Jiwa adalah sesuatu yang menganimasi raga dan membuatnya hidup. Sedangkan tubuh adalah benda tak bernyawa atau dasar dari semua ciptaan di alam raya seperti tanah, batu, dan sebagainya. Jadi, roh dan jiwa ini nggak bisa dilihat. Bayangkan Pak Santoso ini nggak punya tubuh, gimana kita bisa berkomunikasi sekarang? Jadi tubuh ini membuat kita bisa melihat kita bisa secara konkret. Maka Tuhan juga datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus, supaya Allah itu bisa kelihatan, punya daging. Maka istilah yang digunakan dalam Injil Yohanes bab 1, ayat 14, incarnatus es, incarne, menjadi daging, supaya Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan. Itu sebenarnya. Jadi manusia seutuhnya adalah kesatuan roh, jiwa, dan tubuh menurut Paulus. Karena kesatuan yang tak terpisahkan inilah manusia hanya dapat mengetahui segala sesuatu mulai raga melalui alat indera manusia seperti peraba, penglihat, pendengar, perasa, dan pencium. Manusia mengetahui segala sesuatu di luar dirinya. Kalau saya terlalu cepat supaya diberitahu, saya Paulus berkata, tubuh kamu adalah bait Allah. Tubuh adalah suci. Kita mempunyai tubuh, organ fisik yang menyatukan kita dengan semua organ fisik dari alam semesta. Kita mempunyai jiwa, yaitu organ psikologis dengan semua indera, perasaan, imajinasi, akal budi, dan kehendak. Pusat dari jiwa adalah ego. Jiwa itu terbatas. Tetapi di luar jiwa ada roh, yang merupakan titik di mana kita dapat mengalami kehadiran Allah. Nah, ini agak-agak susah semua, tapi saya nanti lewatkan saja ini bagian ini. Kita lanjut ke bagian ini saja. Pengalaman ke Damsyik yang tadi saya sebut, itu suatu pengalaman batin.
pengalaman mistik yang luar biasa yang dialami oleh Paulus. Dia tidak berdaya. Dia menjadi buta. Dikatakan dalam kitab suci Kisah Para Rasul bab 9 itu, khususnya ayat 3-6 begini. Dia mengatakan, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Itu dalam Kisah Para Rasul bab 9, 3-6. Paulus kemudian, kita sudah tahu ceritanya semua, dia kemudian diterima oleh Ananias, dan kemudian dia bisa melihat, kemudian dia masuk dalam komunitas Yerusalem. Paulus ditolak mula-mula ketika ia masuk dan bergabung dengan gereja di Yerusalem. Karena mereka takut. Dulu mereka masih punya pengalaman bagaimana Stefanus itu dirajam sampai mati dan Paulus ada di situ. Mungkin juga Paulus itu ikut melempari dengan batu. Tapi tiba-tiba sekarang sudah menjadi pengikut Kristus. Maka rasul-rasul lain tidak percaya pada Paulus. Dicatat dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Ini suatu pengalaman yang luar biasa pada diri Paulus. Sebagai orang dalam agama Yahudi, dia tokoh, tapi kemudian dia menjadi pengikut Kristus, dia ada di tengah-tengah. Juga ditolak dalam komunitas Yahudi, tapi juga ditolak dalam komunitas Kristen di Yerusalem. Itu pengalamannya. Bukan hanya begitu, kemudian kita tahu Barnabas, seorang pribadi yang begitu baik, Barnabas itu menerima Paulus dan menjelaskan kepada murid-murid yang lain bahwa dia sudah mengalami suatu pertobatan. Barnabas. Siapa itu Barnabas? Mungkin bisa kita lihat Kisah Para Rasul bab 4. Siapa itu Barnabas? Orang baik itu. Dia memberi garansi bahwa Paulus itu benar-benar sudah bertobat. Itu Barnabas. Dalam Kisah Para Rasul bab 4 dikatakan begini. Demikianlah, ayat 26, demikianlah pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya, anak penghiburan, seorang Lewi, kelahiran Siprus. Ia menjual ladang miliknya dan memberikan itu kepada rasul-rasul untuk digunakan bersama. Dia orang baik, Barnabas ini. Maka dia yang meyakinkan murid-murid yang lain, kata lain dari komunitas Kristen, sehingga akhirnya komunitas Yerusalem itu bisa menerima Paulus. Maka ada catatan dalam Kisah Para Rasul 9, 28-29. Saulus tinggal bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha membunuh dia. Orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi itu berusaha membunuh Paulus. Kedatangan Paulus ini membuat komunitas Yerusalem itu kacau luar biasa. Karena dia selalu itu menantang orang-orang sebangsanya, orang-orang Ibrani itu. Kehadiran Paulus membuat komunitas Yerusalem gaduh dan mencekam. Maka Paulus dipulangkan ke Tarsus. Itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 3. Mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ mengirim dia ke Tarsus.
Jadi Paulus akhirnya, komunitas Yerusalem itu tidak tahan lagi dengan Paulus, selalu bikin gaduh. Karena dia bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang ada di sekitar itu. Dan orang-orang Yahudi membunuh dia. Ya. Paulus dipulangkan ke kampung halamannya. Dan selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Dan jumlahnya bertambah oleh pertolongan Roh Kudus. Paulus dipulangkan ke Tarsus, kampung halamannya. Anda bisa bayangkan pada usia 25-26 tahun, ketika Paulus itu masih sangat powerful, tiba-tiba dia dipulangkan. 7 tahun lamanya dia di kampung halamannya di Tarsus. Nggak diapa-apain. Saya kira 7 tahun itu satu proses yang membuat orang frustrasi yang luar biasa. Kehadiran Paulus membuat komunitas Yerusalem gaduh dan mencekam. Maka Paulus dipulangkan ke Tarsus. Mereka membawa dia ke Kaisarea. Dan dari situ mengirim dia ke Tarsus. Jadi itu. Ini. Paulus tinggal di Tarsus selama 7 tahun. Diam saja. Coba Anda bayangkan. Dulu dalam agama Yahudi dia jadi tokoh. Kemudian menjadi Rasul Yesus Kristus. Bersama komunitas Rasul-Rasul di Yerusalem. Tapi kemudian dipulangkan karena selalu bikin gaduh. Itu merupakan penderitaan yang hebat dialami Paulus. Paulus tahu banyak. Tetapi tidak mampu berbicara baik. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah, lembut, dan ramah. Jadi dari sini dia mengakui kekurangannya. Paulus itu bukan orang yang bisa omong dengan baik secara lisan, tapi dia bisa menulis. Tulisannya bagus-bagus kita baca sampai sekarang. Begitu emosinya Paulus. Coba lihat. Paulus juga menunjukkan suatu karakter yang lain. Ya mungkin sama dengan karakter, barangkali juga sama dengan karakter saya. Emosian. Coba lihat ini. Betapa emosinya Paulus ketika berhadapan dengan Alexander, tukang tembaga itu. Telah banyak berbuat jahat terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Coba. Sumpahin itu. Kena jengkel pada Alexander itu. Barnabas seorang yang baik dan penuh dengan Roh Kudus dan iman. Itu kisah para Rasul bab 11 ayat 24. Barnabas diutus untuk mencari Paulus. Setelah itu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Paulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Jadi setelah 7 tahun di Tarsus, di kampung halaman yang nggak buat apa-apa, mungkin juga dengan frustrasi yang luar biasa, ya, yang dialami oleh Paulus, di Antioquia dibuka suatu komunitas Kristen. Dan orang-orang Antioquia itu minta kepada rasul-rasul di Yerusalem supaya mengutus seorang atau beberapa orang untuk jemaat di Antioquia. Barnabas orang baik itu ingat, dulu ada Paulus. Barnabaslah yang kemudian itu mencari Paulus. Dan akhirnya mereka bersama-sama menjadi rasul di Antioquia. Sehingga setelah 7 tahun itu frustrasi, seperti nggak punya arti lagi dalam hidupnya, akhirnya Paulus itu bisa aktif kembali. Siapa Barnabas? Tadi sudah saya sebut. Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi kelahiran Siprus, ia menjual ladang miliknya, kalau membawa uangnya itu, meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dia orang baik. Kepemimpinan gereja Antioquia dari Barnabas. Tapi kemudian berpindah kepada Paulus. Dalam perjalanan misi kedua, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas menolak Markus. Karena dalam perjalanan misi pertama, Markus meninggalkan mereka di Pamfilia. Paulus marah dan Barnabas mengalah.
Markus itu keponakan dari Barnabas. Barnabas itu sudah agak tua. Maka kalau ikut dalam misi pada gelombang yang kedua itu, mungkin Barnabas berpikir kalau nanti saya masuk angin, kaki saya agak ada tukang pijit, begitulah di jalan itu. Karena ini keponakannya. Tapi Paulus marah, nggak mau bawa Markus, karena dalam perjalanan misi pertama, Markus sudah meninggalkan mereka. Maka dia tidak mau sisih mereka itu, Paulus dan Barnabas. Jadi biasa-biasa saja ya, kalau ada pastor yang ini dan pastor yang lain berselisih dan berbeda pendapat. Sama saja dengan Barnabas dan Paulus, beda pendapat juga, walaupun tetap sama-sama beriman. Tapi kemudian mereka berdamai lagi dalam komunitas itu. Barnabas dan Paulus akhirnya berpisah karena perselisihan itu. Barnabas membawa Markus berlayar ke Siprus dan Paulus memilih Silas berangkat mengelilingi Syria dan Kilikia. Itu menurut Kisah Para Rasul bab 15. Barnabas mampu melihat sisi yang baik pada setiap orang. Menghindari wacana negatif, melihat sisi-sisi positif. Karena Allah mencipta manusia sebagai imago Dei. Pada setiap orang. Jadi saya dalam usia-usia seperti ini lebih suka saya melihat hal-hal yang positif pada orang. Ketika saya usia paruh baya dulu, sukanya melihat yang negatif-negatif. Tapi lama-lama, setiap manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang kita sebut imago Dei, pasti ada sisi-sisi yang positif. Ini pendekatan appreciative inquiry. Beda dengan analisis SWOT. Kalau analisis SWOT itu kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Pendekatan SWOT adalah pendekatan problem solver. Pendekatan appreciative inquiry adalah pendekatan SWOT, kekuatan, peluang, aspirasi, dan hasil. Kalau kita melihat bagaimana dalam artes kita, itu juga tidak lagi menggunakan analisis SWOT, tapi menggunakan analisis SWOT. Melihat kelebihan-kelebihan, peluang-peluang. Jadi kalau dulu evaluasi kan selalu melihat hal-hal yang negatif. Sekarang melihat hal-hal yang positif. Itu dilihat pada diri Barnabas dan kita harus belajar pada dia. Ketika Paulus disembuhkan, dia menjadi pewarta yang hebat dan dulu. Paulus yang kejam menjadi Paulus yang misioner. Paulus yang ganas menjadi Paulus yang misioner. Perjumpaan dengan Yesus mengubah diri Paulus secara radikal. Ini patung Santo Paulus di Seminari Tinggi Santo Paulus di Georgia. Lihat ini, telapaknya ini sudah kapalan. Karena apa? Siang malam mewartakan Injil, panas, hujan, dan ini udah nggak tahu lagi nih. Ini sepertinya patung yang dibuat oleh Siddhartha, kalau Siddhartha yang buat, seingat saya Siddhartha yang buat. Ini kan seperti belum selesai ini. Udah gerutu-gerutu semua. Dan itu dia sengaja. Karena dia menjadi pewarta, tidak kenal itu hujan, tidak kenal itu bagaimana badai, dia jalan terus. So lihat tangannya itu udah gerutu semua. Karena dia mewartakan Injil itu. Saya ini apa ya, kemana-mana juga pakai mobil, kita juga sudah, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Paulus. Tapi ya sudahlah, kita kadang-kadang kan merasa sudah jadi pewarta dan segala macam, nggak ada apa-apanya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah, kata Paulus. Jika ada orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ini suatu pengalaman batin yang luar biasa yang dialami oleh Paulus. Bapak dan Ibu, saya hanya menampilkan ada dua tokoh sebenarnya di sini. Yang pertama adalah tokoh Paulus. Yang kedua adalah Barnabas. Paulus itu menjadi hebat karena ada orang seperti Barnabas yang sudah 7 tahun itu
7 tahun dipulangkan ke kampung. Barnabas itu berpikir positif. Dia panggil itu Paulus dan bersama-sama. Mula-mula yang menjadi, kalau kita bisa lihat itu dalam surat-surat, khususnya dalam Kisah Para Rasul, bab 13 dan bab 15, di situ kita melihat bahwa akhirnya kepemimpinan di Antioquia itu berubah. Mula-mula dari Barnabas, kemudian dari Paulus. Dan ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya. Jadi ada 3 pusat kekristenan awal. Pertama Yerusalem. Yang kedua adalah Efesus. Dan yang ketiga adalah Antioquia. Itu kalau kita lihat di dalam sejarah. Ada 3 pusat kekristenan awal. Yerusalem itu pemimpinnya yang pertama adalah Yakobus. Saudara Tuhan, mau kurang apa lagi? Tapi dialah uskup pertama dan uskup terakhir. Karena apa? Gereja Yerusalem selalu mempersoalkan adat istiadat. Selalu mengatakan adat dan budaya itu tidak cocok dengan kehidupan Kristen dan seterusnya. Bercekcok terus di Yerusalem. Akhirnya komunitas Yerusalem itu hilang. Lalu di Efesus. Kita tahu pemimpin Efesus itu adalah Yohanes. Sebagaimana dalam kitab Wahyu. Wahyu 1, 2, 3. Di situ diceritakan bagaimana Yohanes itu menjadi pemimpin di sana. Itu berkelahi terus. Diskusi teologi terus menerus. Akhirnya komunitas Efesus juga hancur dan hilang. Lalu komunitas Antioquia. Itu yang bertahan sampai sekarang. Lalu kalau sampai gereja Katolik di Kelapa Gading, itu sebenarnya dari komunitas Antioquia. Itulah pusat. Mengapa komunitas Antioquia itu bisa bertahan? Karena mereka melihat hal-hal yang positif di dalam budaya-budaya lain, termasuk budaya-budaya Yunani. Maka ini yang memberi inspirasi pada Konsili Vatikan kedua. Segala sesuatu yang baik dalam budaya-budaya setempat pasti berasal dari Tuhan. Maka dalam proses inkulturasi dalam liturgi misalnya, budaya-budaya itu diambil dan diolah, ditransformasi, sehingga bisa digunakan sebagai ungkapan iman bagi gereja. Jadi, saya kira komunitas yang atau namanya gereja kita ini hanya bisa bertahan. Seperti Karl katakan, kalau gereja itu menjadi komunitas mistik, punya pengalaman batin, dan bukan karena memiliki kelembagaan, struktur, hierarki, bukan itu. Maka Karaner mengatakan, gereja masa depan adalah mistik, atau tidak ada sama sekali. Antioquia sangat kompromistis terhadap budaya setempat. Maka gereja Antioquia bisa bertahan. Gereja Antioquia kemudian berkembang ke Roma dan kemudian berkembang ke negara-negara lain termasuk di negara kita. 3 tokoh-tokoh ini kiranya bisa memberi inspirasi bagi kita malam ini. Paulus, Barnabas orang baik. Dan bagaimana pengalaman Paulus yang merupakan pengalaman mistik itu sungguh-sungguh juga membuat dia bisa bertahan. Aku hidup katanya, tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Kristuslah hidup dalam diriku. Nah, saya kira Pak Sanusi sudah cukup panjang saya omong. Tadi ada mengatakan ada kesempatan semacam tanya jawab begitu, silakan. Saya kembalikan Pak Santoso. Terima kasih Pastor atas pemaparannya. Kami buka kesempatan untuk Ibu Bapak sekalian yang mau bertanya dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Pastor Jack Tarigan, ya, yang berkaitan dengan Galatia 2 ayat 20 tadi. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Silakan, Ibu Bapak. Mari silakan, kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab,
Saya minta Pak Paulus untuk menjawab itu, karena dia langsung dari Paulusnya sendiri ya, Pastor ya. Mari silahkan. Sorry, mungkin saya bicara terlalu keras, tapi maksudnya supaya jelas. Bukan berarti buru-buru juga. Silakan tanya apa saja yang ada hubungan dengan malam ini. Kalau susah aja saya nggak bisa jawab, ya saya bilang nggak bisa jawab. Ya kalau bisa coba, ya saya coba jawab. Silakan. Silakan. Cukup banyak malam ini, ada 53 orang ya. 53, betul Pastor. Ya di chat saya belum lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang ditulis. Mungkin Ibu Bapak bisa langsung bertanya, bisa di unmute mic-nya, bisa menyampaikan pertanyaannya langsung. Atau sudah jelas, tidak perlu lagi kan. Kenapa harus cari-cari juga. Mana Pak Paulus? Pastor, saya tadi tertarik juga tentang, tadi Pastor menjabarkan tentang roh, jiwa, dan tubuh tadi ya. Iya. Dari ketiga unsur ini, apakah hanya tubuh saja yang bisa binasa, Pastor? Apakah jiwa dan roh itu abadi atau memang bisa juga binasa gitu, Pastor? Jadi itu yang tadi saya bilang, dalam pandangan kitab suci, khususnya perjanjian lama, yang mereka sebut roh itu ya keseluruhan diri manusia itu, termasuk tubuh, jiwa, itu menyatu dan tidak terpisah. Ya. Jadi kalau seorang itu mati, semua juga mati, termasuk jiwa dan ya, rohnya semua juga. Itu dalam pandangan kitab suci. Saya tahu betul dalam pandangan kita, khususnya dalam budaya Tionghoa, seorang yang meninggal itu tubuhnya yang mati, tapi rohnya melayang-layang di atas. Maka juga ketika seorang meninggal itu kan dikirimin uang dengan bakar itu. Tapi untungnya bukan uang asli gitu. Tidak ada pernah saya melihat ada uang asli yang dibakar gitu supaya dikirim pada orang yang meninggal itu yang tapi masih hidup di atas sana gitu kan. Ya. Nah, tapi kemudian hari gereja kan juga dipengaruhi oleh pandangan filsafat, khususnya filsafat Plato. Plato itu kan mengatakan yang ada itu adalah jiwa, sedangkan tubuh itu harus diperangi. Ya, yang penting itu adalah jiwa. Dari pandangan Plato sebenarnya apa yang disebut dalam filsafat immortalitas jiwa, bahwa jiwa itu tidak mati. Beda dengan dia punya muridnya bernama Plato. Plato itu mengatakan pendapatnya itu, dia menyebut itu monisme. Kalau seorang itu meninggal, bukan hanya tubuhnya yang hancur, tapi seluruhnya, termasuk roh dan apa. Tapi bagaimana juga kita kembali juga kita tidak tahu. Ya. Jadi kita juga tidak tahu. Lalu ini juga menjadi persoalan. Tapi sekali lagi, kita kan percaya bahwa ada kebangkitan. Kebangkitan dari kematian. Ya. Tapi pasti ada kesinambungannya antara hidup sekarang dan hidup nanti. Maka Paulus mengatakan tubuh yang dapat binasa ini, ya, ini cocok ini menjelang Trihari Paskah kan, tubuh yang dapat binasa ini akan digantikan dengan tubuh mulia yang tidak dapat binasa. Ya. Jadi ada di satu pihak ada diskontinuitas antara hidup yang sekarang dan hidup nanti, tapi juga ada kontinuitas, ada kesinambungan. Bagaimana itu kita tidak tahu persisnya. Saya percaya, tapi nggak bisa saya jelaskan. Tahu apa sebabnya Pak Santoso? Karena saya belum pernah pulang dari sana. Tapi saya tahu, karena dijelaskan oleh Tuhan sendiri kan, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Tapi kita nggak tahu bagaimana persisnya itu. Ya. Nah, saya sih sekarang setelah saya baca banyak buku dan belajar, saya yakin surga itu neraka itu sepi. Mungkin kosong malah. Mungkin Anda heran. Tapi berapa ya, bagaimana bisa begitu, Pastor?
Ya, Bagaimana bisa begitu, Pastor? ya kalau kita percaya bahwa kita diselamatkan bukan karena prestasi, tapi karena kerahiman Tuhan, maka kita harus juga menerima bahwa kita diterima oleh Tuhan dalam situasi apapun. Coba lihat kuburan atau makamnya orang Katolik. Tidak pernah ditulis dalam makamnya itu, semoga dia diterima sesuai dengan amal baiknya. Tapi yang biasa ditulis adalah request in pace. Ya. Karena kalau berdasarkan prestasi, tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Tapi karena kerahiman Allah. Jadi ada banyak sekali teolog besar yang berpendapat, ya nanti neraka itu sepi sekali. Kenapa? Karena kita diselamatkan bukan karena prestasi kita. Kalau berdasarkan prestasi kita, nggak ada seorang pun yang selamat. Tapi karena kerahiman Allah. Karena kemurahannya. Lalu, kalau begitu, untuk apa saya berbuat baik? Kalau toh saya sudah selamat. Kita itu berbuat baik bukan karena kita mau masuk surga. Surga itu sudah tersedia bagi kita. Tapi kita berbuat baik karena kita mengalami bahwa Allah itu berbuat baik kepada kita. Dan ini sesuatu reaksi yang wajar. Dia diingat dalam kitab suci bagaimana Sakius. Sakius mengalami kehadiran Tuhan. Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Karena ada Sakius itu. Dia mengalami kebaikan Tuhan, baru dia bertobat. Jadi pertobatan itu karena mengalami kebaikan Tuhan. Karena Tuhan datang pada dia mengalami begitu baik Tuhan itu, maka dia mengatakan setengah dari milikku akan kubagikan pada orang-orang miskin. Dan seandainya ada yang kuperas, akan kembalikan berapa kali lipat, 4 kali lipat. Karena dia mengalami kebaikan Tuhan. Jadi sekali lagi, karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu murah hati, maka kita mendapat keselamatan. Ya maka saya agak yakin juga, neraka itu walaupun ada, sedikit orang masuk neraka, lebih banyak orang masuk surga. Kenapa? Karena kerahiman Tuhan. Jangan bingung juga ya, Pastor ya. Oke, terima kasih Pastor. Mari, silakan. Ini saya lihat ada Pak Arianto Haji, raise hand, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Arianto Haji. Mari, silakan. Silakan Pak Haji. Oke, selamat malam Romo. Romo tadi menyebutkan bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan badan, Romo ya. Ya. Saya ingin coba bertanya bagaimana dengan pengajaran Santo Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa manusia itu terdiri dari jiwa dan badan. Semestinya yang pengen saya tahu juga itu kalau gereja itu menganut yang dikotomi atau trikotomi itu, Romo. Makasih. Paulus itu menganut trikotomi itu. Trikotomi yang tadi ada sebut, itu kan ada kutipan tadi yang saya tampilkan tadi, di mana Paulus katakan manusia yang sempurna itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Dan itulah manusia yang sempurna. Walaupun kemudian hari dalam ajaran Kristen itu direduksi seperti yang ada sebut roh dan badan atau jiwa dan badan. Itu dalam perkembangannya. Ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat kitab suci, khususnya perjanjian lama, jiwa dan badan dan roh itu sungguh-sungguh menyatu. Dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Itu sebenarnya ajaran gereja.
Ya kalau kita mengatakan ajaran gereja berdasarkan kitab suci ya begitu. Jadi pandangan kitab suci apa yang Anda tadi sebut itu monisme. Jadi ada trikonisme, ada dualisme, tapi ada monisme. Jadi ajaran gereja lebih pada monisme. Seorang yang meninggal itu semuanya juga meninggal. Tapi bagaimana juga dia langsung bersambung pada hidup yang lain, kita juga tidak tahu persisnya bagaimana. Tapi pasti terjadi. Ada banyak sekali misteri di dunianya yang kita juga nggak tahu. Apalagi misteri setelah kematian. Begitu Pak. Atau ada penjelasan yang lain yang berbeda. Tapi dari gereja sendiri menganut yang dikotomi atau trikotomi ya Romo ya? Ya, gereja nggak menganut dikotomi. Juga tidak, ya trikotomi itu dalam Paulus itu. Tapi kemudian itu dimengerti sebagai suatu kesatuan. Sebagai kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Trikotomi kan maksud Anda tadi seperti yang dikatakan Paulus. Ya, tentu saja gereja menganut juga itu, tapi dalam pengertian yang berbeda dengan konsep modern sekarang. Kalau konsep modern sekarang menyebut jiwa itu kan lebih pada psikologi misalnya. Nah, tapi kalau dulu disebut roh itu nggak pernah terpisah dari tubuh. Dan tubuh juga nggak pernah terpisah dari roh. Gitu. Ya, agak lain. Jadi konsepnya itu adalah konsep pengertian zaman itu. Bukan konsep pengertian zaman sekarang. Jadi begitu, kalau yang zaman sekarang berarti yang dikotomi ya, Romo ya? Jiwa dan tubuh gitu ya? Ya kita sebut begitu, tapi sekali lagi tidak dalam pengertian dualisme. Kalau pengertian dualisme itu kan satu pertentangan, itu konsep Plato. Sebenarnya yang tadi Anda sebut satu Thomas Aquinas itu juga dalam pengertian situ, dalam pengertian kesatuan, bukan dalam arti keterpisahan. Jadi sebenarnya nggak ada kata dan, Pak. Jadi badan yang berjiwa atau jiwa yang berbadan. Bukan badan dan jiwa itu seolah-olah ada dua kan. Ya. Tapi monisme itu menganut badan yang berjiwa dan jiwa yang berbadan. Jadi satu dia. Gitu loh. Ya. Oke Romo, terima kasih Romo. Terima kasih. Ya, makasih Pak Arji. Ibu Bapak sekalian, ada yang mau bertanya? Silakan. Ini sudah pulang. Gimana Ibu Nesya? Ada yang mau ditanyakan Bu Nesya? Masih di mute. Ya, sangat jelas. Jelas sekali. Jelas sekali. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih. Ya. Saya malah merasa agak jelas apa yang saya omongin. Tapi tiba-tiba bagi Anda jelas, itu berarti Roh Kudus berkarya. Mungkin Pak Paulus. Silakan Pak Paulus. Belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Saya mungkin sedikit bertanya, Antioquia itu kalau sekarang di mana ya, Pastor? Sama Efesus itu kalau sekarang di mana ya kira-kira? Pada zaman itu ada 7 atau 9 kota yang disebut Antioquia. Yang di dalam kitab suci itu, Antioquia itu sekarang antara Turki dan Iran, sekitar itu. Tapi kotanya sendiri sudah hancur karena gempa bumi tahun berapa begitu. Tapi saya dengar menurut penelitian arkeologi masih ditemukan tempatnya di mana dulu Barnabas dan Paulus itu pernah menjadi rasul. Tapi kotanya sendiri kalau kita pikir seperti Katedral Jakarta nggak ada lagi. Tetapi dari situlah umat Kristen itu yang akhirnya berkembang sampai sekarang. Tidak terputus. Tentu dari Antioquia, kemudian ke Roma, dibawa oleh Paulus. Paulus meninggal di Roma, dari Roma pindah ke negara lain, dan kemudian dibawa oleh
siapa itu Franciscus Saperius, Boboa, kemudian datang ke Indonesia, sampai di Kelapa Gading, dan akhirnya sampai kepada Pak Santoso dan keluarganya. Itu sebenarnya dari komunitas Antioquia itu. Sedangkan kalau Efesus kira-kira di mana, Pastor? Bagaimana? Sorry. Kalau Efesus ada di mana? Iya, Efesus nama itu kota-kota yang sangat menarik sebenarnya. Pertanyaannya itu bagus. Kan belum lama Paus Francis tahun yang lalu ya. Paus Franciscus ke mana itu? Itu kan mengunjungi tempat-tempat itu. Termasuk yang terakhir dia ke Iran, ke Irak ya. Pernah dia ke Irak. Ini kan sebenarnya daerah-daerah yang ada dalam kitab suci itu. Misalnya Irak, di sana ditemukan misalnya Sungai Tigris dan segala macam itu. Yang ada dalam kitab suci itu. Ya. Itu ada daerah itu. Saya sih pernah ke sana, malah juga pernah ke mana, di mana ada menurut ceritanya Bunda Maria bersama Yohanes, lalu di situ ada suatu gua di mana yang datang pada gua itu berdoa di situ, Gua Maria, bukan hanya orang Katolik tapi juga orang Muslim. Ada itu. Jadi mungkin juga Kelapa Gading itu Pak Paulus dan Pak Santoso bagus juga. Jangan hanya ziarah ke Roma dan ziarah ke Lourdes, ke Fatima, buat juga satu rute ziarah ke tempat-tempat Paulus dulu, umat Kristen yang pertama bagaimana. Ya, kalau ke Tanah Suci kan sudah biasa, Yerusalem, Israel. Ke Vatikan juga sudah biasa. Kemana lagi? Ke Lourdes sudah biasa, Fatima sudah biasa. Coba bagus daerah-daerah itu, di mana Paulus itu. Termasuk juga gereja yang sekarang itu sudah menjadi masjid kan, Hagia Sophia itu. Itu kan dulu gereja Katolik. Yeah. Lalu sekarang dirubah lagi jadi masjid. Setelah sekian lama menjadi museum kan, itu perlu dikunjungi itu. Jadi gambar-gambar mosaik itu di mana patung Bunda Maria, gambar-gambar mulia belum dihapus itu. Masih tetap ada di situ dalam masjid itu. Saya kira baru tahun ini dijadikan lagi sebagai masjid. Tapi selama ini jadi museum. Nah, tempat-tempat semacam ini bisa juga bagus sebagai inspirasi bagi kita. Ya, kalau saya masih sehat, mau juga saya. Jadi nampak tilas itu perjalanan Paulus. Nah, sehingga tadi Bapak itu mengatakan Efesus itu di mana, Antioquia itu di mana, itu menjadi lebih jelas juga. Kota-kota yang ada di Yunani kan, di Turki, Irak, sekitar-sekitar itu. Iran. Baik, terima kasih Pastor. Kalau untuk bikin tur, kita balikan kepada Ketua, Ibu Rosita. Ya kan, tadi Ibu Rosita ada saya lihat dari tur-tur itu. Bagus. Ya, tapi jangan sekarang-sekarang ini kan, sekarang ini masih bergejolak. Ya, betul. Ya, carilah waktu yang lebih aman begitu. Tapi Israel itu jauh lebih aman. Ya, silakan. Ada tadi yang tanya atau apa itu? Tadi ada yang raise hand dari iPhone ya. Silakan kalau mau bertanya. Boleh langsung di unmute. Sebutkan namanya. Bisa bertanya langsung kepada Pastor. Ini Elis. Nah, itu Bu Elis. Elis itu saya kenal sejak saya menjadi imam baru tahun-tahun pertama di Durian Sawit. Baru sebulan ya. Iya. Ya, Elis. Ada pertanyaan, tanggapan?
atau menambah sesuatu Ya, Pastor. apa yang tadi disampaikan. Tadi yang saya mau tanya sudah ditanya oleh Pak Aji tentang trikotomi dan dikotomi tadi, udah dijawab, Pastor. Udah jelas. Dan mungkin saya mau mempertegas lagi sedikit. Tadi Pastor bilang jiwa yang bertubuh atau tubuh yang berjiwa. Kalau tubuh itu mati, maka jiwa itu juga ikut mati gitu ya. Iya. Bagaimana dengan roh, Romo, Pastor? Bukankah roh itu adalah roh yang dari Allah sendiri? Roh juga mati, semua mati, bubar semua di satu pihak. Maka Paulus mengatakan gini, tubuh yang dapat binasa ini akan dikenakan tubuh mulia. Ya. Jadi tubuh ini benar-benar hilang, ganti dengan tubuh mulia, kata Paulus. Tapi dia juga mengatakan bahwa ada kesinambungan antara tubuh yang ada sekarang dengan tubuh yang nanti. Jadi manusia sekarang atau manusia nanti ada kesinambungan. Dua-dua ini disebut oleh Paulus dalam surat Korintus itu. Beberapa bisa saya cari sih, tapi butuh waktu juga. Termasuk juga dalam surat Paulus pada umat di Roma. Ya. Jadi roh itu maksudnya mati atau memang tidak ada di dalam tubuh itu lagi Ya, atau gimana? Bubar. Kalau Bubar orang gitu ya. bubar semua. Coba saya juga sedikit bingung, Pastor. Saya baca di sini di 1 Korintus 15, Pastor, tentang kebangkitan tubuh gitu ya. Ya. Di ayat ke-51 disebutkan begini, Pastor. Ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ini maknanya apa ya, Pastor? Tidak mati semuanya itu maksudnya bagaimana, Pastor? Apa ini berkaitan dengan tiga unsur tadi, tubuh, jiwa, dan roh itu, atau yang lainnya gitu? Kita diubah, tapi bukan diganti. Itu doa liturgi pemakaman itu bahwa tubuh ini akan diubah, tapi tidak diganti. Jadi ada kesinambungan. Bagaimana itu? Itu yang susah kita jelaskan. Karena ini merupakan misteri, karena tidak semua hal di dunia ini kita bisa tahu. Ya. Maka ya kita percaya akhirnya, kita berusaha untuk berpikir. Jadi dalam liturgi kematian itu, ya, doanya itu bagus sekali. Saya coba lihat dalam TPE, bagus sekali dia punya doa kematian itu. Kalau saya perhatikan di sana bukan diganti tapi dirubah. Bahwa tubuh ini akan dirubah, tapi bukan diganti. Nah, itulah. Jadi masih tetap itu. Hanya sekarang kalau Anda tanya terus saya juga nggak tahu bagaimana persisnya. Terus saya jelaskan gitu. Karena pengalaman kematian belum saya alami. Masih nanti. Coba privasi arwah itu. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah, bukannya dilenyapkan. Itu privasi itu. Ya. Hidup ini diubah, tapi bukannya dilenyapkan. Itu doanya. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Itu privasi kematian itu. Jadi hidup ini diubah, bukan dilenyapkan. Esensinya masih tetap ada. Tapi bagaimana itu? Yang nggak bisa saya jelaskan juga. Banyak penjelasannya, tapi membuat kita bingung aja. Karena ini satu misteri.
di luar dari sejarah hidup kita sebagai manusia. Ya. Kalau saya punya sejarah hidup, ya, itu bisa saya catat. Tapi setelah saya mati dan setelah itu nggak bisa dicatat lagi. Ya. Jadi itu persis sekali. Privasi arwah nomor 1. Bagus. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah, bukannya dilenyapkan. Berarti esensinya masih tetap ada. Iya kan? Itu mengenai TPE ini, TPE baru ini. Lama dan baru gitu sama, bunyinya sama. Baik, terima kasih Pastor. Ya. Mari teman-teman yang lain, Bu Rosita kelihatannya ada yang mau disampaikan. Silakan Bu Rosita. Ya, Pastor. Ya. Saya mau bertanya nih ya, Pastor ya. Ya. Kita melihat situasi akhir-akhir ini ya di negara kita ya, Pastor. Itu kan banyak orang-orang yang seperti Paulus ya. Paulus dulu menganiaya pengikut Yesus. Kemudian dia bertobat sampai menjadi radikal ya, Pastor ya. Menjadi pengikut Yesus yang sangat luar biasa ya, Pastor ya. Walaupun banyak sekali kesusahan yang dia alami ya, Pastor ya. Tapi dia tetap setia. Apakah itu memang itu pilihan, orang pilihan? Jadi dia begitu setia, atau ada satu peristiwa yang membuat Paulus tuh benar-benar menjadi radikal begitu mengagumi Yesus gitu ya, sampai dia sebegitu hebatnya gitu loh, Pastor. Itu satu. Dan saya mau tanya lagi satu, bagaimana orang-orang yang menjadi mualaf, sedangkan dia begitu setia awalnya dengan Yesus? Apakah itu bukan panggilannya, memang bukan pilihan, atau itu kehendak pribadi, atau gimana? Akhir-akhir ini kan negara kita ini banyak sekali yang mualaf, terus menjelek-jelekan tentang Yesus, dan banyak pula yang seperti Paulus gitu loh, radikal mengikuti Kristen. Jadi saya lihat ya di negara kita ada kadrun Kristen juga gitu loh, Pastor. Kadrun sebelah sana ada kadrun Kristen juga yang dia benar-benar dari agama dia yang lalu dia masuk Kristen sama gitu loh. Itu apa ya, fenomena apa tuh ya, Pastor? Boleh nggak tolong Pastor kasih gambaran? Saya juga nggak tahu Ibu kenapa. Tapi kalau kita kembali pengalaman Paulus, dia mengalami satu yang tadi disebut pengalaman mistik. Dan pengalaman mistik itu pengalaman yang sangat pribadi. Kita hanya melihat atau hanya dicatat dalam kitab suci bagaimana perubahan yang terjadi pada Paulus. Itu kan bagaimana orang yang sungguh membenci Paulus dan pengikut-pengikutnya, tiba-tiba dia berubah. Mencintai Kristus, menjadi salah seorang rasulnya yang luar biasa, yang mempertaruhkan seluruh dirinya, dan kemudian baginya adalah mati adalah keuntungan. Ya. Karena bagi dia itu ketika dia mati, dia akan bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan kekal. Itu kan luar biasa. Dan ini juga yang menurut saya membuat banyak orang akhirnya percaya. Berdasarkan pengalaman Paulus ini, banyak orang percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Kristus, sungguh-sungguh Tuhan. Itu pengalaman Paulus. Ya. Tapi kalau sekarang ada banyak mualaf dan seterusnya, ya saya nggak berani menghakimi sih. Kalau soal-soal itu. Memang sih ada banyak sekarang yang aneh-aneh juga, bukan hanya dari kalangan agama tetangga kita. Sesama-sama orang Kristen pun ada yang sangat fanatik. Tapi saya kembalikan saja, orang yang menjadi murid, pengikut Kristus itu pasti memiliki roh. Saya tekankan itu. Roh itu selalu mempersatukan kok. Bukan memecah belah. Roh itu rendah hati kok.
bukan sombong. Ketika seseorang merasa dia yang paling benar, itu diragukan apakah dia betul-betul mualaf atau betul-betul rasul atau tidak. Mempersatukan. Apalagi sebenarnya ya, kalau dia dulu Kristen lalu tiba-tiba berubah menjadi agama lain, dia menjelekkan Kristen, itu sesuatu yang tidak fair sebenarnya. Karena dia sudah keluar. Tidak adil itu. Ya, tapi sekali lagi kita cari saja ya apa yang baik yang dilakukan orang lain, lihat hal-hal yang positif. Ya. Tetapi saya tadi tekankan bagaimana komunitas Antioquia yang kemudian justru bisa bertahan lama sampai hari ini, pengikut-pengikutnya itu, justru karena komunitas ini bisa bertransformasi dengan budaya-budaya. Kalau kita melihat Paulus itu kan dia rasul yang agak berbeda. Dia kan keras sekali kalau kita melihat dalam sidang Yerusalem. Kisah para Rasul 15 itu. Dia kan diadili sebenarnya dalam kisah para Rasul 15 itu. Karena dia mengatakan, bagi orang Yahudi, dia wajib mengikuti sunat. Artinya, kalau mau menjadi Kristen harus ikut budaya Yahudi dulu menjalani sunat. Tapi bagi orang yang bukan Yahudi, tidak ada kewajiban menjalani sunat. Jadi di situ ada kelihatannya dia keterbukaannya terhadap budaya-budaya lain. Maka menurut saya, suatu lembaga keagamaan hanya bisa berkembang apabila juga dia menghargai pendapat orang lain, menghargai budaya orang lain. Jadi, ya mungkin itu masih tahap yang paling awal. Tahap yang paling awal itu suatu komunitas, dia membangga-banggakan komunitasnya. Tapi tahap yang kemudian enggak, dia sudah lebih dewasa. Kalau kita melihat gereja Katolik 2000 tahun, ya kalau yang asli itu kan membangga-banggakan dirinya. Walaupun sekali lagi umat Katolik bertambah terus, sekarang 1,4 miliar di dunia. Selama masa pandemi pertambahannya luar biasa. Di Keuskupan Agung Jakarta, pertambahan umat Katolik lebih 10.000 setahun. Padahal kita biasa-biasa saja itu, bagaimana coba. Nggak ada kebangunan rohani yang hebat-hebat, tapi kalau umatnya bertambah, kenapa? Karena ada Ibu Rosita yang hidupnya baik. Lalu orang tertarik. Karena ada Pak Santoso. Ya. Jadi, kalaupun Anda dengar khotbah atau homili romo-romo kita, jelek sekali. Kan? Tapi kenapa orang tertarik? Karena kesaksian mereka. Saya kira, selain kesaksian mereka, memang ya, bagi saya itu gereja Katolik adalah gereja yang sungguh-sungguh dikehendaki Allah. Karena Roh Kudus selalu hadir bisa bertahan. Ini gereja Katolik bukan hanya 50 tahun seperti gereja Tiberias. Ini sudah 2000 tahun lebih. Kalau betul tidak ada Roh Kudus dalam gereja Katolik, sudah pun berlama. Itu. Nah, kalau biasanya kalau gereja-gereja baru yang baru terbit itu, itu dia merasa kita ini jelek semua. Kita ini masuk neraka semua. Tapi tadi kan saya kasihkan suatu konsep. Akhirnya kita percaya. Semua manusia itu diselamatkan oleh Tuhan kok. Karena akhirnya bukan karena prestasi. Ini kan suatu keterbukaan yang luar biasa. Tadi saya mengatakan itu ya, mungkin di neraka itu hanya sedikit orang sepi, sedikit orang aja yang masuk ke sana. Ini kan sebenarnya gagasan Konsili Vatikan kedua itu. Jadi menurut saya ya gereja atau lembaga apapun dia hanya bisa bertahan dan hidup kalau dia membawa damai dan bisa melihat hal-hal positif juga pada budaya orang lain. Maka dalam gereja Katolik kan ada namanya Misa Imlek, ada Bunda Maria, ada ini sangat inkulturatif. Karena menghargai budaya. Dan karena itu gereja Kelapa Gading biarpun sudah ada 3, masih tetap aja mau bertambah umatnya penuh terus toh. Apa kekuatannya itu? Saya kira bukan karena khotbah Romo Suto yang hebat, Romo Tunjung atau Romo Ender apalagi. Bukan karena itu, tapi sekali lagi karena orang Katolik memberikan kesaksian dengan cara hidupnya. Tidak selalu harus buka ayat-ayat kitab suci itu. Terlebih dari itu Tuhan sendiri hadir dalam gereja itu.
melalui orang-orangnya, maka bisa berkembang. Itu menurut saya. Maka kalau kita baca dalam medsos itu aneh-aneh memang. Ada lagi medsos mengatakan Yohanes Paulus kedua itu dibunuh karena dia mau masuk Islam. Nah itu kita baca kadang-kadang ini banyak orang ya gila atau apa ini orang. Hal-hal semacam ini. Ini tingkat yang paling dasar penghayatan agama seseorang. Menjelek-jelekkan agama orang lain. Tapi pada tingkat yang lebih tinggi itu sudah kita sama-sama semua menghadap Tuhan. Sudah lebih dewasa. Maka juga liturgi dalam gereja Katolik kan tenang sekali. Tidak kurusu-kurusu. Tidak seperti tong gitu, enggak. Gereja Katolik sudah dewasa. Kalau bagaimana orang dewasa yang matang itu, liturginya sudah lebih tenang. Ada lagu bahasa Latin juga. Deum de Deo lumen de lumine. Sudah lebih tenang. Itu menunjukkan satu kedewasaan. Bukan gerusu sana, gerusu sini. Gitu Ibu Rosita. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pastor. Tapi, Pastor, ada pendapat orang seperti ini nih, Pastor. Negara kita ini, kita tahu ya, baru-baru ini ada kasus penganiayaan ya, kita nggak usah sebut namanya. Sekarang ya, Pastor, kalau kita umat Katolik memang aksi kita kelihatan ya, Pastor, beda dari orang lain ya, Pastor. Tapi kalau kita nggak bersuara, apakah nggak membahayakan juga untuk kita? Roh Kudus ada, Ibu Rosita, percayalah. Saya kadang-kadang juga lucu. Misalnya saja ada yang mengatakan Injil Barnabas itulah Injil asli. Injil Barnabas itu Injil asli katanya. Karena Yesus itu digantikan orang lain. Jadi bukan dia disalibkan. Itu Injil asli. Setelah diselidiki, Injil Barnabas itu aslinya dalam bahasa Itali. Nah, bahasa Itali itu baru menjadi bahasa tertulis pada zaman Dante, abad ke-16. Kalau itu aslinya dalam bahasa Itali, maka Injil Barnabas itu pada abad ke-16, 1600-an, pada zaman Dante. Bagaimana bisa dikatakan Injil asli? Injil asli ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Ibrani. Ini kita bodoh-bodoh aja langsung kita tahu bahwa ini nggak masuk akal itu. Ya. Itu saya teliti kok. Tapi ini kan pakai logika gitu. Kadang-kadang logika ini nggak masuk juga kalau orang pakai logika kan. Tapi menurut saya udahlah, ada banyak hal yang memang ya seperti Ibu tadi katakan. Lebih-lebih pada zaman sekarang apa saja dijadikan sebagai komoditas politik. Sementara tahun 2004 kampanye-kampanye itu agama juga kerap kali direndahkan martabatnya. Menjadi komunitas untuk mengeruk suara bagi partai dan bagi orang tertentu untuk kepentingan politik. Ya, maka orang Katolik bagus seperti ini, ada belajar kitab suci, lain kali bukan hanya kitab suci, Ibu juga belajar ajaran sosial gereja, supaya jangan bodoh-bodoh amat. Karena gereja Katolik itu sebenarnya ajarannya sangat apa ya, sangat sesuai dengan logika, harus dipelajari. Ya begitu, Ibu Rosita. Terima kasih pertanyaan Anda. Ya, terima kasih, Pastor. Ya. Ada dari Ibu, Bapak, yang lain? Bu Eti, bagaimana Bu Eti? Selamat malam, Pastor, Pak San. Ya, silakan Bu Eti. Mau tanya, sebetulnya ada yang mengatakan nama Saulus dan Paulus itu sebetulnya bukan karena terjadi ketika Saulus bertobat menjadi Paulus, tapi ada yang mengatakan, nah itu kan memang hanya nama dari Yahudi dan Romawi. Yang benar yang mana ya, Pastor? Apakah betul sesudah bertobat Saulus menjadi? Ada dalam kitab suci kok, Ibu. Sebelum dia bertobat, sebelum pengalaman di Damsyik, itu namanya Saulus. Tapi setelah itu menjadi Paulus. Itu ada dalam kitab suci kok. Ya, dan Pastor. Kitab suci ini kitab suci asli.
Terima kasih, Pastor. Ya. Baik. Sama aja dengan Simon Petrus. Sebelum dia menjadi murid Yesus kan namanya Simon. Tapi kemudian Yesus mengatakan, tu es Petrus, tu es Petro, engkau adalah Petrus. Lalu kemudian Simon itu menjadi Petrus. Tapi kerap kali juga orang sebut Simon Petrus. Ya. Ya, terima kasih, Pastor. Terima kasih. Terima kasih, Bu Eti. Ada lagi yang mau bertanya? Pasan ada chat di Ya, saya lihat ada chat ini bertanya dari Ibu Lisa, Pastor. Iya. Begini pertanyaannya. Pastor Jack, Rasul Paulus adalah favorit saya karena dia pandai, terpelajar, dan memberitakan Injil ke tempat-tempat yang belum dijamah Yesus. Mau tanya pada Pastor Jack, favoritnya Pastor Jack itu Rasul siapa gitu? Muridnya siapa? Apa? Sorry. Kalau favoritnya Pastor, saya bisa tebak Yakobus. Sesuatu namanya. Saya favorit bukan hanya satu. Paulus ini salah satunya. Tapi kalau nanti lihat dalam perkembangannya, kita menemukan juga ada banyak sekali tokoh gereja yang bisa memberi inspirasi. Ya, bagi saya, Paus Yohanes Paulus kedua itu sangat inspiratif. Ya. Sangat inspiratif. Oke, makasih Pastor. Saya lihat mungkin ada Pak Bambang kelihatannya ya. Bagaimana Pak Bambang? Ada yang bisa ditambahkan Pak Bambang? Atau bisa menyampaikan? Nggak ada nih Pak Santoso. Terima kasih. Saya menikmati. Terima kasih Pak. Silakan ya, makasih. Bagaimana? Masih adakah yang mau bertanya atau berbagi? Bu Shirley kayaknya ada itu sudah. Silakan Bu Shirley. Rasanya saya nggak bertanya, tapi saya mau cuma gimana ya meluruskan yang pertanyaan Bu Eti tadi. Kata Pastor soal nama Saulus itu ada di kitab suci. Tetapi saya pernah baca di satu buku kecil, kebetulan aja jalan di toko buku di Singapura, terus beli itu buku, cuma iseng, tetapi di situ dijelaskan tentang antara Saulus dan Paulus. Kedua-dua itu tidak ada perubahan. Maksudnya Saulus itu nama yang biasa dipanggil di kampung lah gitu. Jadi bukan karena dia bertobat sehingga jadi Paulus, tetapi memang seperti itulah panggilannya. Jadi yang benar yang mana ya? Saya jadi bingung sekarang. Yang benar kitab suci kita, Ibu. Jangan baca referensi dari mana itu buku. Ya kan? Yang benar kitab suci kita, coba nanti baca Kisah Para Rasul bab 9. Saulus bertobat. Tentu baca kitab suci ini bukan seperti baca komik. Ya. Perubahan-perubahan nama itu ditempatkan dalam konteks budaya zaman itu. Ya. Sama seperti Simon, kemudian dipanggil Petrus, tentu ada, kalau Petrus itu kan batu. Jadi kaitan di atas batu karang inilah akan kudirikan gerejaku. Jadi baca kitab suci itu, nama-nama itu sesuai dengan pada zaman itu mempunyai makna tersendiri gitu. Jadi kalau baca dalam Kisah Para Rasul bab 9 itu memang di situ disebutkan Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama
Tapi kemudian kita melihat di sana, dalam perkembangannya, Saulus itu kemudian menjadi Paulus. Nah, ini perubahan nama ini bukan secara spontan begitu saja, tapi ada makna tersendiri kalau di dalam kitab suci. Itu. Ya kalau ada buku seperti itu ya harus tanya dulu sumbernya dan referensinya dari mana gitu kan. Nah sekarang ini ada banyak sekali buku. Banyak yang menggunakan buku yang berbobot, yang bermutu, tapi ada juga yang ya dengan kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Ini yang harus dilihat. Buku apa namanya? Judulnya apa? Judul bukunya apa? Ada imprimatur enggak? Nihil obstat dalam buku itu. Nihil obstat artinya sudah diperiksa oleh ahli. Maka itu bisa dicetak dan bisa digandakan. Maka uskup setempat biasanya di mana buku itu dicetak memberi imprimatur. Artinya sudah diperiksa dan tidak ada kesalahan, maka boleh disebarluaskan sebagai ajaran. Nah, ini jadi jangan sembarangan juga baca buku gitu. Pastor, jadi di kisah 9 ya? Iya, itu kan beberapa kali Paulus, tapi kemudian nanti dalam selanjutnya itu dia disebut Paulus. Oke, nanti saya lihat lagi. Iya. Makasih, Pastor. Terima kasih. Ibu Shirley. Bagaimana, Pak Paulus? Setuju sama Pastor Jack. Kita untuk membaca memang perlu teliti juga. Bacaan buku yang kita beli, apakah sudah punya nihil obstat, imprimaturnya. Kalau enggak, mungkin sebagai buku yang masukkan pengetahuan saja, tapi nggak bisa dijadikan pegangan, sehingga tidak menjadikan kita bingung, gitu loh. Bu Shirley mungkin ini jadi bingung, gitu loh. Tapi saya juga udah dengar dari pastor yang lain mengatakan juga sama, jadi. Ya, pastor yang lain juga bisa salah. Maka yang harus Anda tanya sumbernya dari mana gitu kan. Ini kan sumbernya, coba lihat Kisah Para Rasul 14. Di situ itu berubah jadi Paulus. Perubahan nama itu mempunyai makna dalam kitab suci. Kisah Para Rasul 14, misalnya saja, kalau mau lihat ayat 21, di situ Paulus disebut. Setelah dia menjadi rasul di Antioquia dan di tempat-tempat lain menjalankan perjalanan misi pertama, misi kedua, misi ketiga, lalu dia berubah menjadi Paulus. Kisah Rasul 14 ayat berapa, Pastor? Kisah Para Rasul 14 ayat 21. Kembali ke Antioquia. Dan seterusnya. Oke, cukup Bu Shirley. Bagaimana? Ya, cukup. Sudah. Oh ya, terima kasih. Ibu Bapak sekalian, masih ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Ya, mungkin tidak perlu dicari-cari lagi Pak Santoso. Ya, Pastor mungkin ini yang terakhir aja, Pastor. Mungkin karena saya kurang menangkap pemaparan Pastor tadi. Kalau boleh dipertegas sekali lagi, maksudnya begini, Pastor. Kalau Rasul Paulus berkata, aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bagaimana Paulus bisa sampai mengucapkan kata-kata ini,
adakah yang mencetuskan sesuatu yang mencetus sehingga Paulus sampai berani berkata begini? Paulus itu di sini tidak ada kesombongan sedikit pun. Dia hanya menunjukkan, mengungkapkan pengalaman rohaninya. Bagaimana kemudian dia benar-benar dijiwai oleh Kristus. Ya. Sehingga yang menggerakkan dia itu adalah Kristus sendiri. Dan ini enggak tanggung-tanggung sampai kematiannya. Ketika dia akhirnya dihukum, dia kan kepalanya dipancung. Itu pada saat kepalanya itu dipancung, menurut cerita kan 3 kali itu kepala itu bergulir. Dan akhirnya pada tempat yang ketiga, sekarang ini kan ada sumur di gereja Santo Paulus yang ada di luar kota Roma itu, di situ ada kuburannya. Termasuk juga, ini juga meyakinkan kita kalau kita bicara mengenai referensi. Termasuk juga yang ketika dia ditahan itu kan dia diikat. Itu pun ada besinya itu. Tentu ini sudah 2000 tahun yang lalu. Masih tersimpan di sana. Kalau kita melihat sekarang ada air juga di situ. Saya lebih suka begini, ada referensi yang jelas. Kalau orang luar tembok kota Roma itu, dia akan melihat itu. Ada data-data. Gitu. Ya. Jadi, saya kira ketika dia mengatakan, aku hidup, tetapi bukan aku sendirilah yang hidup, Kristus yang hidup dalam diriku. Ini sungguh-sungguh suatu pengakuan. Dia sungguh-sungguh digagahi. Sehingga dia tidak bisa berbuat lain selain apa yang dikehendaki Kristus. Sampai pada saat kematian. Itulah. Itu suatu pengalaman rohani yang luar biasa. Padahal sebelumnya dia mengatakan, kan dia katakan juga, saya mau buat ini. Saya tahu saya harus buat ini, tapi saya buat lain gitu kan. Nah, tadi kan Pastor ada juga share itu tadi. Kalau saya mau berbuat ini saya bisa gitu kan. Iya. Tapi saya tidak melakukannya gitu kan. Iya. Tapi makanya ini saya pilih sebagai tema itu, itulah puncak. Dia pengalaman mistik. Bahwa akhirnya yang dia buat ini, bukan dia buat sendiri, tapi oleh kekuatan Tuhan sendiri. Jadi seluruh keberhasilan yang dia buat itu bukan keberhasilannya, tapi keberhasilan Tuhan sendiri. Maka di sini sebenarnya bagus sekali, di mana misalnya Hajah Mother Teresa dari Kalkuta menerjemahkan bahwa akhirnya yang berkarya itu adalah Tuhan dalam karyanya itu. Maka kemudian Mother Teresa mengatakan kita ini hanya pensil saja. Hanya pensil saja, tapi Tuhan yang menulis itu. Ya. Malah kemudian Mother Teresa itu juga, ini kan sebenarnya terjemahan yang lain lagi. Saya punya hanya setetes untuk bisa membantu orang. Dan setetes yang harus saya beri kepada air laut itu. Ya kan? Tapi dia mengatakan air laut itu kekurangan setetes kalau saya tidak beri setetes itu. Maka kemudian dia mengatakan, kita mungkin hanya bisa melakukan hal yang sedikit. Tapi lakukanlah yang sedikit itu dengan cinta yang besar. Jadi Paulus itu merasa akhirnya dia nggak bisa berbuat lain selain mengikuti kehendak Allah. Maka pada detik itu dia mengatakan, aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup. Kristus yang hidup dalam diriku. Jadi di sini ada unsur penyerahan. Ada unsur bahwa yang dia buat itu berasal dari Allah. Malah dari situ saya kira juga dia mengatakan, kalau ada sesuatu yang baik itu bukan dari saya, tapi dari Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang salah, itu pasti dari saya, bukan dari Tuhan. Jadi ini ada, mengapa pilih tema ini bagus sekali. Ini Paulus yang pilih ini.
Aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup. Artinya bahwa dia digagahi sehingga dia hanya bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu puncak pengalaman batin dari Paulus. Jadi dia juga mengalami ada saat-saat dia sangat emosi seperti tadi. Ya, ada saat-saat di mana juga mengalami pertentangan. Dia melakukan yang baik, tapi lakukan yang jahat kenyataannya. Tapi pada tingkat ini, itu tingkat yang paling matang gitu. Nah, ini juga kita bisa belajar Pak Santoso. Hidup kita juga tidak mungkin tiba-tiba jadi malaikat. Butuh proses juga. Ya. Paulus yang sangat radikal pun dalam perjalanan kehidupan Kristianinya, kehidupan rohaninya, mengalami satu proses. Ketika dia masih muda, ketika dia usia sekian, ketika dia sudah tua, mengalami proses. Ya, kita berharap sih perjalanan kita makin lama, makin dekat dan makin lebih mengikuti Tuhan. Sehingga kemudian seperti Bunda Maria mengatakan, terjadilah pada aku menurut kehendak Tuhan. Walaupun kita rubah kalau masih muda, nah dalam perjalanan, ya terjadilah padamu Tuhan menurut kehendakku, bukan kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi itu proses. Ya. Ya. Makasih Pastor. Terima kasih. Ya, jadi saya menjadi terinspirasi dan terpikir juga kalau Paulus waktu itu bisa berkata seperti ini, ada kemungkinan dan terbuka juga kemungkinan untuk kita-kita sekarang seharusnya ada kemungkinan bisa juga ya Pastor ya. Oh, banyak sekali. Untuk berkata seperti ini juga gitu. Ya, kalau kita melihat proses bagaimana Paulus diproses gitu. Dan kita juga mengalami hal-hal yang satu Maximilianus Maria Kolbe. Ya. Itu ketika Perang Dunia Kedua dia ditangkap pada zaman Nazi. Seorang pastor Fransiskan, dia sangat menjalankan tugasnya pada saat itu memimpin suatu gerakan namanya Militia Mariana, semacam Legio Maria itu. Kemudian dia ditangkap. Pada suatu malam ada tahanan yang melarikan diri. Maka 13 tahanan yang lain itu harus dimasukkan ke dalam satu camp namanya sampai meninggal, gak kasih makan, gak kasih minum. Nah, pada saat pemilihan sebenarnya Pastor Maximilianus Kolbe ini tidak terpilih. Tapi dia mendengar tangisan seorang bapak yang kepilih masuk dalam camp. Artinya mati selama sekian lama setelah tidak diberi makan dan minum. Dan dia menangis, lalu pastor ini mengatakan, saya mau gantikan bapak itu. Saya tidak punya istri dan tidak punya anak. Dia punya istri dan anak. Saya gantikan dia. Kemudian dia gantikan. Dan dengan berani dari awal sampai ke akhir hidupnya, dia meninggal 14 Agustus 1942 atau gitu. Dia yang terakhir meninggal dari situ, tapi dia terlalu memberi penghiburan. Jadi zaman kita ini juga ada orang yang mau mati sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, mengikuti kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Pada zaman kita ini, ya. Tapi saya kira di Kelapa Gading banyak contoh. Ada saya punya sahabat Pak Sanjoyo. Anda lihat Pak Sanjoyo itu, ya, Pak Sanjoyo sudah meninggal, ibu masih hidup ya. Karena kena COVID Pak Sanjoyo. Anaknya dua-dua menjadi biarawan dong, menjadi promo di Amerika. Jadi nggak usah jauh-jauh. Pernah saya tanya dia, Anda kan kaya, dia kan dulu perusahaan beton baja itu kan. Gimana nanti itu? Pastor semua Tuhan sudah atur. Anaknya ya dua-duanya jadi imam. Gitu. Pada umumnya kan orang pikir bagaimana nanti usaha saya ini dan seterusnya. Dia nggak pikir itu, Tuhan sudah atur semua. Jadi di Kelapa Gading juga ada banyak contoh ya. Tentu juga ada banyak contoh yang kurang baik sih. Jangan ikut yang kurang baik, ikut yang baik. Ya. Pak Sanjoyo almarhum itu saya sering ketemu dulu dengan dia. Orang yang baik sekali. Orang yang menurut saya beriman. Punya 2 anak, 2-2 jadi imam. Dia kan gak miskin-miskin banyak, sering
bantu gereja juga, terutama beton. Pulau Gebang itu saya minta itu bajanya semua dari Pasanjaya itu ketika saya di sana. Ya. Dan saya tanya satu kali gitu, gimana? Kan, oh nanti sudah diatur Tuhan semua. Itu kan orang yang baik. Kita baru kasih uang kolektif sekian, ributnya luar biasa tuh. Gak apa-apa. Gitu Pak Santoso. Tapi saya kira sudah jam 9. Ya, baik, terima kasih Pastor. Waktu sudah tinggal beberapa menit lagi. Kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pastor Jack Tarigan yang sudah menyampaikan pengajaran kepada kita dengan tema yang diambil dari Galatia 2 ayat 20 ini. Semoga apa yang dikatakan Rasul Paulus menginspirasi kita semua, terlebih menjelang kita mau merayakan Trihari Suci ini, bagaimana kita diajak untuk sungguh-sungguh bertobat, sehingga kita berani berkata seperti Paulus katakan tadi. Terima kasih Romo Jack Tarigan. Terima kasih Ibu Bapak sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Di akhir doa nanti kami mohon berkat dari Romo Pastor Jack Tarigan ya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan malam ini, sehingga kami semua dapat mengikutinya dengan baik, dan sungguh kami boleh mendapat pencerahan dari pengajaran yang disampaikan oleh Pastor Jack Tarigan. Kami boleh belajar bagaimana kami dimampukan untuk berkata, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kami wujudkan dalam kehidupan nyata kami sehari-hari. Bapa, berkatilah Pastor Jack Tarigan dengan rahmat kesehatan yang baik, sehingga Pastor Jack dapat tetap semangat mewartakan kabar baik-Mu. Sebentar kami akan undur dari pertemuan ini, dan kami akan lanjut beristirahat. Sertailah istirahat kami ya Bapa, jauhkan dari bara bahaya, sehingga sampai besok pagi kami boleh bangun untuk menyambut hari yang baru, untuk melanjutkan aktivitas kami dengan semangat yang baru pula. Bapa, akhirnya kami semua yang hadir di sini, mohon berkat-Mu yang sangat kami butuhkan melalui hamba-Mu, Pastor Jack Tarigan. Semoga kita, keluarga kita, segala kehendak baik, siapa saja yang kita temui pada hari-hari yang akan datang, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor Jack. Ya, terima kasih, Ibu Bapak sekalian. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Masih semangat semua orang Kelapa Gading. Masih semangat, tetap semangat, Pastor. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Paulus. Ya. Terima kasih. Selamat malam, sampai bertemu. Ya, sampai bertemu, Pastor. Romo Jack masih ingat saya, Romo Jack Mariana. Dulu kan pernah diajar sama Romo di Tarakanita. Buka videonya. Buka videonya, ayo. Ya. Ayo. Ribuan mahasiswa yang Nah, ini muridnya nggak sopan nih, Pastor. Buka video dia. Oke, pokoknya semua baik-baik saja lah. Itu. Iya, terima kasih ya, Pastor. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya. Oke, selamat malam ya. Selamat di hari Paskah besok mulai ya. Oh iya. Ya. Paskah, Pastor. Selamat hari Trisuci. Selamat merayakan Trihari Suci besok.
Ya.